Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat sehat ayah bunda. Ayah bunda, kita jumpa lagi ya, masih di transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ingat ya ayah bunda, yang di part 1 kemarin sudah kita bahas tentang miskonsepsi siap sekolah. Dan untuk part 2 ini kita akan bahas tentang cara pandang dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik agar dapat melangsungkan pembelajaran yang mampu membangun kemampuan fondasi secara efektif. Setuju ayah bunda? Setuju ya? Oke. Sekarang apa saja pandangan yang perlu dimiliki oleh seorang guru maupun pendidik agar dapat melangsungkan pembelajaran yang mampu membangun kemampuan fondasi secara efektif. Cara pandang 1 yaitu tentang lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak, tidak hanya calistung. Mengapa ayah bunda? Calistung itu merupakan bagian kecil dari kemampuan literasi dan numerasi yang perlu dimiliki oleh anak. Ya. Banyak kemampuan fondasi lain yang harus dimiliki anak, yaitu terdapat kemampuan seperti nilai agama dan budi pekerti, moralnya, ya kan? Terus motoriknya bagaimana, terus bersosialisasi dan bahasanya, komunikasi secara sehat bagaimana, dan lain-lain. Cara pandang yang kedua yaitu cara membangun kemampuan fondasi yang bertahap. Kemampuan fondasi tidak dapat dibangun secara instan, tapi perlu dibangun secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Cara pandang yang ketiga yaitu bahwa kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2 SD, bukan harus dimiliki setelah anak lulus PAUD. Hal ini dikarenakan periode usia dini yaitu 0 tahun hingga 8 tahun. Nah, laju perkembangan anak pun beragam serta kesempatan anak belajar pun beragam. Lalu apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru? Ya, tentunya agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif. Keterampilan yang pertama, memahami kemampuan fondasi. Guru atau pendidik harus tahu apa sih yang dimaksud dengan kemampuan fondasi anak dan apa saja kemampuan fondasi anak itu. Nah, keterampilan yang kedua yaitu memahami cara membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran. Nah, ini guru atau pendidik harus memiliki cara-cara yang bisa digunakan untuk
menstimulasi kemampuan fondasi melalui pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan seluruh kemampuan fondasi anak itu bisa terstimulasi dengan baik. Ingat ya ayah bunda, bahwa kemampuan fondasi itu tidak bisa dibangun secara instan, tapi semua harus bertahap. Contohnya saja, seorang anak sebelum bisa berlari tentunya mengalami tahapan dalam pengembangan motoriknya. Ya bunda, mungkin sebelumnya merangkak dulu, duduk, ya kan? Duduk baru belajar berdiri dengan berpegangan, habis itu melepaskan pegangannya, bisa berdiri sendiri tanpa pegangan, habis itu berjalan. Setelah berjalan, anak akan belajar berlari, dan begitulah proses atau tahapan perkembangan yang harus kita pahami, bahwa semua yang kita harapkan pada anak, terkhusus dalam kemampuan fondasi itu, harus kita berikan dengan cara bertahap. Tentunya kita harus mengingat anak peserta didik kita ini usianya berapa, ya kan? Caranya mungkin beda. Keterampilan yang ketiga yaitu merancang asesmen awal, modifikasi pembelajaran, serta asesmen non-testing untuk evaluasi ketercapaian tujuan. Ya, merancang asesmen awal ini bisa kita mulai pada saat anak akan melakukan kegiatan MPLS. Ya bunda. Nah, dan kita lanjutkan saat anak melakukan pembelajaran. Makanya semua fondasi yang dibutuhkan itu, apabila dalam pembelajaran menggunakan sistem atau metode klasikal, maka fondasi yang harus kita raih tidak akan terwujud, karena klasikal anak cenderung duduk sehingga terbatas untuk melakukan segala aktivitas. Keterampilan yang ketiga, mengetahui proses pembelajaran yang efektif untuk membangun kemampuan fondasi. Nah, ini keempat keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Demikian tadi ayah bunda yang bisa saya bagikan di part 2 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak usia dini. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.